Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan edisi Rabu 5 Mei 2021. Karena itu mari berdoa untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh kasih-Mu pagi ini kami bangun dengan selamat. Dan mengawali aktivitas hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mempersiapkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempat pada hari ke-7 itu. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara, satu tema renungan pada pagi hari ini, Sabat dan pemeliharaan Tuhan. Sebuah pertanyaan, mengapa ada orang Kristen yang sulit menyediakan waktu untuk beribadah? Jawabannya, karena ibadah dianggap tidak prioritas. Yang terpikirkan hanyalah kerja, dan kerja. Bahkan seolah-olah ibadah dianggap pemborosan waktu. Dan memiliki semboyan, waktu adalah uang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menjelaskan penetapan dan perintah Tuhan Allah kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus memungut 2 kali lipat mana pada hari yang ke-6, karena pada hari yang ke-7 mereka tidak akan mendapat mana. Sekalipun demikian, masih ada juga beberapa dari antara orang Israel yang tidak mendengar perintah Tuhan, sehingga mereka masih tetap mencari mana pada hari yang ke-7, tetapi hasilnya nihil. Mereka berjalan sesuai dengan keinginan dan pikiran mereka, tetapi tidak berhasil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti dan makna penetapan Tuhan tentang Sabat atau hari ke-7
bagi Israel ketika itu. Yang pertama ialah supaya mereka menguduskan hari Sabat, merayakannya dalam bentuk beribadah. Yang kedua, supaya mereka beristirahat, berhenti dari kelelahan bekerja selama 6 hari. Yang ketiga, saudara-saudara, Israel diarahkan untuk mengerti beribadah, artinya memperoleh pedoman firman Tuhan yang memberkati hidup mereka setiap hari. Dan yang keempat, hari Sabat artinya atau hari ke-7 artinya tanda bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Dan yang kelima, mau menjelaskan kenapa Tuhan menyuruh mereka berhenti pada hari ke-7 atau Sabat atau hari Minggu. Mau menjelaskan sungguh Tuhan tahu memelihara umatnya dan sudah terbukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Saudara-saudara, itulah arti penetapan hari ke-7 bagi bangsa Israel ketika itu. Lalu apa maknanya dalam hidup saya dan saudara-saudara? Apa makna beribadah? Apa makna berhenti pada hari ke-7, pada hari Sabat, pada hari Minggu dalam perjalanan kehidupan kita, dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bermakna yang pertama bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita perlu memelihara dan mendisiplinkan hidup dan diri ini untuk beribadah, agar poros hidup kita, tujuan hidup kita bukan pada yang bersifat sementara, bersifat duniawi, atau hanya bersifat sekuler. Tetapi arah, poros, tujuan hidup kita dengan mendisiplinkan diri beribadah selalu tertuju pada Tuhan. Yang kedua, jika hari-hari hidup kita selalu bertumpu pada Tuhan, setia mendisiplinkan diri beribadah, maka barulah bisa disebut seluruh hidup kita akan bermakna kekal dan kita mampu mengisi hidup ini secara utuh. Saudara-saudara, dua pokok ini menjadi penekanan yang sangat penting bagi kita semua. Mengapa dan kenapa kita perlu mendisiplinkan diri untuk beribadah? Bahwa 6 hari kita sudah diberi kesempatan untuk bekerja. Karena itu marilah kita menguduskan hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan pernah abaikan untuk beribadah. Sebab dengan beribadah mengalirlah secara terus-menerus kekuatan untuk kita pakai menjalani hari-hari hidup sampai kekekalan itu datang. Semoga saya dan saudara-saudara terus melatih diri untuk mendisiplinkan diri beribadah, dan kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah di sorga, kepadamu kami menaikkan pujian dan syukur karena pagi ini
kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan mengawali perjalanan hidup hari ini. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu, dan firman-Mu akan selalu membuat hidup kami berarti di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami semua. Diberkatilah jemaat Tuhan di sini dalam beraktivitas hari ini, anak-anak sampai orang tua. Berkati yang berhari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan. Yang bergumul, angkat beban-beban pergumulan. Yang sakit, pulihkan. Berdoa untuk penata layanan majelis gerejamu di sini, pengurus OIG, dan panitia pembangunan. Tuhan berkati. Berdoa untuk gerejamu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berdoa untuk bangsa negara kami. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat ke daerah-daerah. TNI, Polri, para dokter, para medis. Berdoa menyerahkan kemelut berbangsa dan bernegara. Tuhan hadir memulihkannya. Berdoa untuk pemutusan rantai COVID-19 ada dalam rancangan-Mu. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu mendisiplinkan diri untuk beribadah. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.